sekarang banyak marketplace juga ya yang tentunya mengatur digital gitu. Nah, tadi balik lagi disesuaikan gitu. Ketika mungkin teman-teman ingin merambahnya anak-anak muda, itu berarti harus digital marketing yang mungkin lebih sesuai dengan anak muda gitu. Karena anak muda itu kan banyak explore, suka explore gitu kan. Dimana kalau explore itu hal-hal yang mungkin baru itu masih mereka bisa lakukan, berbeda dengan ketika produk itu untuk orang tua. Ketika produk orang tua, jangan nih mainnya di Instagram gitu, karena nggak akan buka Instagram gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda, kenalin aku Tasya Malinda. Nah, dalam acara Posdar Podcast Saka Dharma Part 2 kali ini, kita akan membahas tentang efisiensi digital marketing di tengah pandemi. Nah, kali ini aku udah kedatangan tamu nih yang pakem abis dan expert banget nih di bidangnya. Nah, ayo mari kita sambut Kak Reni dari PT Paragon. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reni. Saya ini sebagai area market development di PT Paragon Technology and Innovation. Nah, mungkin kalau teman-teman ketahui apa sih sebenarnya PT Paragon gitu ya. Nah, jadi PT Paragon itu mempunyai beberapa brand. Salah satunya nih yang terkenal adalah Wardah. Pasti teman-teman tahu ya brand Wardah itu apa sih gitu. Nah, jadi selain Wardah, kita juga masih punya nih brand lainnya seperti Makeover, Emina, Kaf, Putri Labore dan lain-lain gitu. Terima kasih sekilas tentang aku. Nah, gimana nih kalau muda, sesuai banget kan dari perkenalan Kak Reni tadi dengan Posdar tema kita pada hari ini, yaitu tentang efisiensi digital marketing di tengah pandemi. Nah, sebelum itu mungkin boleh nih Kak kita sambil bincang-bincang, sharing-sharing lebih dalam lagi nih Kak. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari aku sendiri Kak. Menurut Kakak itu gimana sih digital marketing di tengah pandemi ini? Boleh mungkin langsung dijawab juga gitu. Oke. Nah, jadi ini tema kali ini tentang digital marketing ya Kak, betul ya? Oke, jadi digital marketing itu apalagi di masa pandemi tentunya sangat penting banget ya teman-teman. Kenapa sih digital marketing itu penting gitu? Karena di tengah pandemi ini kan kita terbatas atau adanya PPKM, social distancing dan lain-lain yang menyebabkan kita itu harus untuk menjaga jarak, dimana online itu menjadi sangat penting karena dari rumah aja dengan teman-teman misal kayak melakukan isolasi mandiri gitu ya, teman-teman bisa langsung nih buka-buka scroll sosial medianya, scroll website dan lain-lain gitu. Jadi daripada kita melakukan offline marketing, digital marketing ini tidak adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan gitu. Nah, berarti digital marketing ini meskipun di pandemi kita mesti tetap lebih giat lagi ya Kak dalam menjalankan digital marketing yang akan kita lakukan. Nah, mungkin ada, karena kita udah bahas lagi nih Kak, menurut Kakak itu di era pandemi seperti saat sekarang ini, efisien apa sih Kak? Gimana sih digital marketing yang harus kita lakuin? Oke, digital marketing apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentunya juga disesuaikan ya dari produknya itu apa gitu. Produk apa sih yang mau kita tawarkan ke customer? Misalnya nih, teman-teman mungkin produknya kosmetik contohnya ya, karena di PT Paragon fokusnya ke kosmetik dan skincare. Nah, di situ biasanya mungkin kita akan merujuk ke salah satu misalnya Instagram gitu. Kenapa? Oh, karena Instagram ini kita ingin nge-grab nih semua anak-anak muda yang ada, di mana anak-anak muda sekarang ini banyak di Instagram, contohnya seperti itu. Atau mungkin di YouTube gitu ya. Nah, di YouTube kan sekarang banyak banget juga yang mulai membuat vlog gitu ya, yang dari amatir sampai yang profesional semua ke YouTube gitu. Jadi sebenarnya lebih disesuaikan. Tentunya kalau produknya mungkin produk untuk orang tua gitu, atau mungkin orang yang mungkin lebih berumur, nggak akan cocok juga ketika di digital marketing yang terlalu ribet seperti Instagram. Seperti itu sih Kak. Berarti di digital marketing ini kita bisa juga mengapresiasinya melalui sosmed ya Kak, karena kan sekarang dalam pandemi gitu kan Kak. Betul. Nah, menurut Kakak sendiri apa aja sih jenis-jenis dari digital marketing itu Kak yang bisa kita lakuin di saat sekarang ini gitu Kak, apalagi kan di tengah masa pandemi gitu. Digital marketing sebenarnya sangat luas ya teman-teman ya. Ada yang dari website ya, terus Instagram mungkin, terus dari video, terus dari bahkan sekarang banyak marketplace juga ya yang tentunya mengatur digital gitu. Nah, tadi balik lagi disesuaikan gitu. Ketika mungkin teman-teman ingin merambahnya
anak-anak muda itu berarti harus digital marketing yang mungkin lebih sesuai dengan anak muda gitu. Karena anak muda itu kan banyak suka explore gitu kan. Dimana kalau explore itu hal-hal yang mungkin baru itu masih mereka bisa lakukan, berbeda dengan ketika produk itu untuk orang tua. Ketika produk orang tua jangan nih mainnya di Instagram gitu, karena nggak akan buka Instagram gitu kan. Gitu sih Kak. Berarti untuk digital marketing ini sendiri kita bisa lihat untuk jenis-jenisnya tuh dari segi bagian-bagian yang akan mengeksplornya ya Kak. Iya betul. Mungkin Dari lini produk yang akan kita perjualbelikan ke customer. Berarti kalau misalnya seandainya kayak remaja zaman sekarang itu nggak apa-apa lah, mungkin melalui sosial media kan ya Kak. Nah mungkin kalau untuk orang tua kita apainnya secara face to face biar dapat ya Kak. Misalnya iya benar. Mungkin boleh lanjut nih Kak. Menurut Kakak itu gimana sih digital marketing itu untuk saat sekarang ini mengenai produknya gitu Kak atau lainnya, prosesnya lah istilahnya gitu Kak. Proses dari digital marketing ini untuk produk dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena contohnya saya kan bekerja di PT Paragon, di mana di PT Paragon itu kan produknya yang tadi sudah saya sebutin teman-teman. Saya ambil contoh aja, misalnya contohnya cup atau wadah gitu. Nah, kenapa saya mengambil contoh itu? Karena di produk kami tersebut kita melakukan berbagai jalur dari marketing itu sendiri, entah itu digital maupun offline gitu. Nah di digital kita gimana? Kita ada di semua, kita punya YouTube, kita punya Instagram dan lain-lainnya. Kenapa sih kita melakukan itu? Harapannya ketika customer mencari kita, baik secara online maupun secara offline, itu tuh selalu ada gitu. Jadi tidak akan ada kendala. Misalnya, kok saya lihat, misalnya saya lihat Wardah atau cup di offline ada, saya lihat Wardah atau cup di online juga ada. Ya dari IG Ads mungkin, Facebook Ads semuanya ada. Berarti melihat situasi kondisi juga ya Kak untuk di bidang proses untuk melakukan digital marketing ini sendiri ya Kak ya? Iya betul, karena di digital marketing ini bukan sesuatu hal atau bukan suatu pilihan sih Kak gitu. Digital marketing ini di pandemi udah suatu keharusan. Ketika suatu produk mempunyai offline marketing, sudah seharusnya mereka juga mempunyai si digital marketing ini gitu. Jadi ini tuh bukan substitusi tapi harus menjadi komplement biar ada feedback lengkap. Ya, mungkin kan untuk di wilayah kita sendiri ini Kak, di daerah Sumatera Barat, nah itu seefisien apa sih untuk kita ngelakuin digital marketing menurut Kakak sendiri gitu? Oke. Nah kalau di Sumatera Barat sendiri kan luas ya cakupannya teman-teman ya. Sumatera Barat itu kotanya kita kenal tentunya Kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Namun Sumatera Barat masih memiliki banyak wilayah nih, misal seperti di Pasaman Barat, di Agam, harus mungkin di Sijunjung dan lain-lain gitu kan teman-teman. Tentunya akan berbeda gitu. Contohnya Kaf dan Warni sendiri gitu. Ketika kita memasarkan di Padang mungkin terkait digital sudah lebih aware gitu. Namun ketika kita di daerah-daerah lain seperti secondary city-nya, kita harus lebih effortnya itu di offline gitu. Jadi tidak bisa semuanya langsung kita pukul rata, apalagi di Sumatera ini karena kesenjangannya cukup jauh gitu dengan misalnya kayak maksud saya kesenjangan terhadap digital tadi ya. Kalau bisa di Padang kan sangat udah biasa banget gitu. Maksudnya biasa itu maksudnya udah aware gitu ya kayak, sedangkan kalau di yang tempat lain terkait digital aja kita harus memberi edukasi ya. Betul kan Kak? Berarti itu kita feedback lagi gimana kita tempat untuk ngapainnya ya Kak, dan apa yang akan kita lakuin untuk digital marketing ini gitu. Betul. Jadi nggak bisa asal juga ya teman-teman di digital marketing. Jangan mentang-mentang semua harus digital, kita harus digital. Itu memang benar, tapi untuk mana yang akan kita fokuskan harus kita lihat dari produknya apa, terus dari areanya seperti apa, tipe penduduknya seperti apa. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih Kak, mungkin kita bisa nih digital marketing ini menurut Kakak sendiri bisa nggak sih dilakukan oleh semua orang atau ada batasan-batasannya gitu Kak? Katakan kita tadi udah bahas nih sampai anak muda, ke orang tua dan lain gitu sebagainya Kak. Betul. Nah kalau digital marketing sendiri sebenarnya bisa dilakukan oleh semua gitu. Walaupun mungkin ketika dilakukan anak muda itu lebih mudah kali ya, karena mereka merasa harus mengikuti zaman dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan untuk orang yang mungkin sudah berumur itu terus tidak boleh berdigital marketing, tidak ya teman-teman, karena tadi digital marketing di pandemi ini harus dilakukan selain dari si offline marketing itu gitu. Jadi semua umur, semua lini, terus semua profesi bisa melakukannya.
Berarti ini nggak pandang semena atau gimana gitu ya Kak, semuanya juga boleh ngelakuin ya Kak ya. Tapi tergantung lagi gimana cara kita ngaplikasiinnya mungkin Kak ya. Iya betul sekali. Nah mungkin untuk setiap yang kita lakuin itu ada plus minusnya lah gitu kan Kak. Menurut Kakak sendiri apa sih kelebihan sama kekurangan kalau kita ngelakuin digital marketing gitu Kak? Nah sebenarnya kalau kelebihannya itu cukup banyak ya Kak ya. Kenapa banyak? Karena dengan digital marketing itu sebenarnya cukup murah gitu. Dan berbeda ketika kita misalnya kayak iklan TV yang mungkin sampai ratusan juta gitu. Dengan digital marketing, misalnya dengan KOL contohnya atau IGF dan lain-lain, itu akan dari segi biaya lebih murah gitu. Terus dari segi jangkauan juga lebih luas. Namun ada kelemahannya apa? Nah kita harus memilih nih, jangan sampai nanti ini nggak tepat sasaran gitu. Gitu yang kayak tadi, takutnya oh yaudahlah yang penting murah, tapi ternyata itu nggak tepat sasaran. Kita udah kayak iklan ya di situ, kok nggak ada yang feedback masuk di kita gitu. Oh ternyata emang konsumen saya itu nggak cocok untuk digital marketing gitu sih. Jadi tetap harus dipelajari, harus dipilah-pilah lagi. Berarti kalau kita mau ngelakuin digital marketing ini, lihat dulu apa produk yang kita ampain, apa yang mau kita awarekan ke orang lain gitu ya Kak ya. Iya betul. Menurut Kak sendiri gimana sih alur atau proses pemasaran yang tepat, yang benar gitu Kak, biar dari digital marketing kita ini tepat sasaran lah gitu Kak, dan banyak peminat. Gimana sih alur yang sebaiknya? Alurnya ya kali ya, kita harus mengenali dulu produk kita. Dan setelah itu tentunya kita juga harus paham ya step-stepnya itu gimana sih gitu kan. Oh mungkin untuk bahkan dari produk yang sama tapi dari jenis yang berbeda, contohnya wadah gitu ya, dan cup gitu. Mungkin dari produknya sama, mereknya sama, tapi seharusnya berbeda aja. Ada yang oh ini kayaknya lebih cocok dari digital yang A gitu, mungkin ini lebih cocok di digital yang B gitu. Jadi harus kalau kita mau memasarkan produk, entah itu produknya skala nasional, skala lokal, itu harus banyak riset sih Kak. Riset misalnya kayak contohnya risetnya gimana sih, kita mau pakai KOL, riset KOL-nya dulu cocok nggak ya kita endorse ini, jangan-jangan nggak cocok dia gitu sih Kak. Jadi jangan harus ada banyak riset yang harus kita lakukan, trial and error lah. Berarti kita harus mendalami lah produk yang akan kita apain terlebih dahulu ya, dan mendalami konsumen kita sendiri, mempelajari konsumen. Berarti lah ibaratnya tuh gini lah ya Kak, misalnya kadang kita lebih mikirnya oh ini kayaknya lebih tepat deh bisa nih untuk konsumen, kiranya kan di konsumen lagi feedbacknya kan gitu. Jadi kita harus memposisikan sebagai konsumen Kak. Berarti ada antara konsumen sama yang kita apain lah ya Kak ya. Ya betul, dengan konsumen dan produsen atau penjual itu harus saling membangun engagement, saling berinteraksi dan berkolaborasi gitu ya Kak ya. Selanjutnya kan sekarang di pandemi ini nih Kak. Nah, kenapa sih kita tuh harus banget gitu menguasai digital marketing ini gitu? Nah, karena di pandemi ini kan serba nggak pasti ya Kak. Dan kebanyakan customer itu sudah menuntut adanya ke instan. Jadi apa tuh kayaknya instan, cepat, nggak ribet ya kan. Dengan digital marketing mereka dari rumah dari manapun bisa lihat produk tanpa harus pergi offline. Mungkin menghabiskan waktu. Kalau misalnya dengan digital marketing dia bisa melakukan kegiatan itu mungkin sambil rebahan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita harus pergi offline harus siap-siap dulu, makan waktu banyak gitu. Nah jadi memang tadi digital itu bukan sesuatu yang kita hindari, tapi sesuatu yang harus kita ikuti. Oke, mungkin selanjutnya setiap yang kita lakuin itu pasti adalah gitu Kak. Ada kadang gagal, ada kadang berhasil. Nah, apa aja sih penyebab kayak faktor-faktor dari kegagalan dan mungkin keberhasilan juga dari digital marketing yang akan kita lakuin. Kalau keberhasilan tentunya ketika mungkin produk itu menjadi viral gitu, itu menjadi keberhasilan. Ya ternyata karena kan ketika kita melakukan marketing tetap ujung-ujungnya itu selling ya kayak penjualan berapa sih yang kita dapatkan dari hasil kita melakukan digital marketing gitu. Ketika keberhasilannya kita lihat dari penjualannya, mungkin penjualan naik, apa mungkin kita tidak melihat dari penjualan kan, tapi kita lihatnya dari awareness yang didapatkan. Ternyata dengan digital marketing lebih banyak nih yang tadinya cuma menangkap misalnya 50%, sekarang jadi 75%. Itu bisa menjadi alat ukur seni keberhasilan. Namun kalau kegagalannya tentunya banyak Kak, ya kan. Dan
ketika kita melakukan digital marketing tapi kita tepat sasaran, kok ternyata nggak ada peningkatan ya, bingung nih kenapa kita nggak ada peningkatan. Oh ternyata kita salah sasaran gitu kan, mungkin bukan di produknya tapi memang di cara kita memasarkan produk tersebut gitu. Tapi untuk faktor ini sendiri, gagal atau berhasilnya digital marketing itu gimana cara kita biar menarik konsumen ya Kak ya, untuk bisa mau atau tertarik sama produk yang kita akan kembangkan. Dan sangat erat kaitan dengan konten kan. Iya benar, konten yang kita sajikan harus menarik konsumen. Karena kan ketika masuk ke digital pasti banyak banget konten yang sangat bagus ya, kayak gitu kan. Kita sangat berlomba-lomba di bersaing ya. Jadi harapannya konten tersebut memang konten yang bisa engaging di mata konsumen. Paling tidak dia ngelihat dulu gitu kan, dia tertarik dulu untuk tentunya ketika setelah konsumen itu tertarik dia akan consider dulu ya Kak ya, ini beli nggak ya, ini kira-kira apa ya manfaatnya. Nah itu di tahap selanjutnya, tapi yang penting dia itu merasa tertarik buat lihat ini kita produk kita. Berarti faktor utama itu kalau untuk digital marketing ini kita harus lebih kreatif banget ya Kak. Betul. Harus inovatif banget ya betul Kak. sekali Kak. Iya betul. Apalagi kan sekarang rata-rata siapa sih yang nggak bisa main sosmed gitu ya Kak, Instagram. Betul. Mungkin anak SD gitu ya yang udah mulai mengakses Instagram, TikTok dan lain-lain. Mungkin lanjut kita nih Kak untuk sharing berikutnya, strategi dalam menjalani digital marketing yang tepat itu dapat bertahan berapa lama kalau kita lakuin terus menerus gitu. Menurut Kakak kira-kira dapat nggak sih? Kayak gini Kak, kita kan ngelakuin digital marketing nih, nah kira-kira gimana biar kita tuh bisa menyatakan kalau digital marketing yang akan kita lakuin ini bisa bertahan lama dan terus berlanjut lagi tuh Kak, tanpa kayak kita berhentiin digital marketing yang akan kita lakuin gitu. Ya, nah tentunya sebenarnya dalam setiap strategi kali ya Kak, yang digital marketing itu selalu ada yang namanya trial dan error ya kan. Nah kita harus bisa melewati masa trial dan error. Untuk berapa lamanya itu yang menentukan kita sendiri gitu. Tentunya dengan misalnya contohnya, oh saya kok mencoba cara A tapi kurang berhasil ya. Tapi kan kita bisa evaluasi dulu, nggak berhasil dari mana. Ternyata dari konten kita nggak kreatif, konten kita monoton gitu kan, bukan dari si caranya, tapi dari si materi atau isinya gitu kan. Ternyata kok saya sudah melakukan 1 tahun, kok nggak berhasil. Nah 1 tahun ini kita lakukan hal yang sama atau tidak gitu. Kalau melakukan hal yang sama 1 tahun nggak berhasil ya wajar, karena kita nggak mau evaluasi. Tapi kalau kita udah mencoba, misal udah memperbaiki konten dan lain-lain gitu yang menarik tapi tetap nggak berhasil, nah barulah kita bisa pindah lagi nih. Kayaknya emang di produk saya digital marketing mungkin belum nemu nih yang pasnya ritmenya di mana, harus cari lagi nih. Berarti intinya kita benar untuk melakukan suatu hal harus kreatif ya Kak, harus memikirkan hal-hal yang baru di betul. Kreatif inovasi itu tidak terlepas dari digital marketing. Nah berarti kan kalau kita ingin melakukan digital marketing itu sendiri, hal-hal itu kita harus lihat dulu dong berarti ya Kak ya, apa yang lagi viral sekarang gitu kan ya Kak. Dan mungkin dari hal-hal yang viral itu kan biasanya lebih mudah gitu Kak di FYP TikTok lah istilah bahasa sekarang gitu ya Kak ya. Iya betul, kadang karena yang viral itu kan diikuti ya Kak, diikuti sama konsumen gitu kan. Dengan kita ikut-ikut di viral itu ya jadi kecipratan gitu hype-nya. Jadi zaman now kali ya Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri, kenapa sih kita itu harus punya potensi lah dalam digital marketing ini? Apalagi pandemi sekarang ini, potensi itu kayak kita harus bisa gitu kan dalam digital marketing ini. Kayak misalnya kita mau ngebuka suatu tempat, kayak kafe atau lain sebagainya, atau kita mau jual-jual kayak skincare dan kayak lain sebagainya gitu. Terutama kan dari Kakak sendiri gitu Kak, pasti ada gitu kayak potensi yang harus Kakak lakuin gitu biar produk meskipun di tengah pandemi ini tetap berjalan lancar, tetap meningkat gitu. Iya. Nah karena pandemi ya, jadi memang tentunya kalau misalnya teman-teman nih lihat konten yang wardah dan atau mungkin makeover, Emina itu pasti sangat kreatif gitu. Kita selalu membuat konten-konten baru dan tentunya di konten kita tersebut selalu berbeda gitu. Misal bulan ini kita angkat
terus bulan next month kita atau mungkin kadang kita bikin drama musikal, kita bikin talk show dan lain-lain gitu. Jadi memang kontennya itu harus selalu berbeda, harus selalu baru, dan itu tuh berbeda dari yang lain, nggak monoton, ya benar. Jadi setiap kayak ibaratnya tuh per minggu kita harus perbarui terus ya kak ya. Betul. Karena biar konsumen nanti mampir ya kak ya. Kalau misalnya itu aja kayaknya sebulan yang lalu saya lihat ini lagi, bosan kan. Biarlah orang tuh jadi wah ini bagus nih, jadi tertarik keren nih atau gimana gitu kak. Kadang kan memang orang tuh melihatnya dari konten dulu, dari apa yang udah tertera dulu gitu kan. Bisa jadi itu betul baru dicoba ya kak ya. Iya bener kak. Karena kayak ibaratnya kan kayak skincare nih kan, plus minusnya kayak misalnya before afternya kan ya kak ya. Betul. Kan dilihat tuh wah ini bisa glowing lah gitu atau gimana ya kak ya. Betul. Nah, udah banyak nih kita sharing tadi dari awal sampai akhir, udah banyak beragam macam nih kak, kita cerita nih kak, udah segala hal lah kita ucapkan gitu kan kak. Mungkin boleh nih sebelum itu kakak sampaikan dulu closing statement dari sharing kita pada kali ini tentang efisiensi digital marketing di tengah pandemi. Boleh langsung kak? Oke, nah untuk teman-teman semuanya nih yang mungkin baru mau mulai usahanya atau mungkin baru mulai belajar tentang digital marketing gitu ya, teman-teman wajib ya melakukan itu. Kenapa? Gitu. Jangan ada kepikiran saya harus offline dulu atau digital ya. Jangan, dua-duanya dilakukan langsung gitu. Karena dua-dua hal tersebut penting. Teman-teman bisa grab konsumen di offline, tapi teman-teman juga harus grab konsumen di digital. Kalau bisa konsumen yang offline ini bisa beralih juga nih ke yang digital gitu. Jadi dan jangan membuat digital itu sebagai beban. Kadang tuh, aduh saya harus upload konten dan lain-lain, enggak gitu. Padahal dengan digital itu adalah salah satu promosi yang cukup murah gitu ya. Tapi cara grab customer-nya lebih banyak gitu. Berarti untuk digital marketing ini benar-benar bisa banget lah ya kak kita lakuin di pandemi ini. Kayak misalnya dari rumah aja kita bisa beli skincare, dari rumah aja kita bisa beli kayak makanan atau lain sebagainya. Tinggal pesen Grab atau Gojek gitu ya kak, tinggal kirim aja lagi kita sampai di rumah tanpa mengunjungi tempat gitu ya kak. Nah, mungkin cukup sekian dari sharing kita pada kali ini. Terima kasih banyak kak udah mau meluangkan waktunya datang ke tempat kita, bisa sharing bareng-bareng dalam era kali ini podcast Saka Dharma kali ini. Oke, sama-sama. Oke, cukup sekian dari acara podcast Saka Dharma kali ini. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu pada podcast Saka Dharma selanjutnya. See you. Parfum kita nggak hilang loh. Enak, higienis, dan tak mesti mahal.